Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita kembali kepada tema kita adalah menyongsong kebangkitan Islam. Saya tertarik dengan tema ini karena Bapak Ibu, karena tema ini adalah berdasarkan hasil pengamatan saya selama ini, yang mana saya membawakan tema ini adalah berangkat dari hadis Nabi yang nanti akan saya bacakan, di mana kita tahu Bapak Ibu, kita ini sudah 100 tahun mengalami kehilangan khilafah Islamiyah di Turki, ya. Masih ingat kita keruntuhan khilafah Islamiyah di Turki itu tahun 1924. Ya, 2 tahun sebelum berdiri Nahdlatul Ulama. Nah, sekarang kalau kita hitung sudah tahun 2025, berarti usia keruntuhan khilafah Islamiyah di Turki itu sudah 100 tahun lewat beberapa bulan. Ya, 100 tahun lewat beberapa bulan. Nah, saya teringat kepada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada umat ini setiap 100 tahun sekali ada pembaharu Islam. Yang jumlahnya itu tidak disebutkan berapa jumlahnya, tapi paling tidak banyak, pembaharu itu banyak. Jadi berdasarkan hadis ini, setiap 100 tahun sekali akan datang pembaharu Islam. Nah, kalau kita kembali kepada sejarah tadi dan kita hitung, sudah genap 100 tahun keruntuhan Islam di khilafah Islami di Turki Utsmani itu. Nah, kalau kembali kepada hadis tadi, apakah sekarang yang sudah 100 tahun ini sudah muncul mujaddid itu di tengah-tengah umat? Ya, kalau indikator-indikatornya sudah mulai kita lihat Bapak Ibu. Misalnya, di Afrika Barat ada satu negara kecil yang namanya Burkina Faso, yang jumlah rakyatnya lebih kurang sekitar 25 juta. Di situ sekarang ada muncul seorang pemimpin baru Islam yang masih usianya sangat muda sekali. Dia menjadi presiden itu umur 35 tahun. Namanya Ibrahim Traoré, yang kita mungkin sudah sering nonton juga kita di YouTube, ya. Ini ada satu tokoh yang paling disegani sekarang nih. Dia seorang tentara berpangkat kapten, tetapi subhanallah dia punya kekuatan, punya power, dan punya komitmen Islam yang luar biasa kita lihat. Dan dia telah berhasil mengusir tentara penjajah Prancis. Ini adalah satu indikator yang kita lihat bahwa sedang bermunculan sekarang para pembaharu-pembaharu, para pejuang-pejuang, para mujaddid Islam di masanya yang sudah menginjak usia 100 tahun pasca keruntuhan khilafah Islamiyah itu. Kemudian mungkin juga bisa kita lihat dengan munculnya tokoh Islam di Turki seperti Erdogan misalnya, juga yang terus menyuarakan Islam. Juga di Malaysia yang punya komitmen tinggi terhadap Islam seperti Anwar Ibrahim misalnya, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Dan indikator-indikator kebangkitan Islam itu juga sudah banyak bermunculan kita lihat. Di antaranya juga kita masih segar dalam ingatan kita sebelum tahun 90, ya, kita melihat di Indonesia ini orang, ya, wanita-wanita yang berjilbab masih langka, orang-orang yang, ya, cinta agama masih jarang kita temukan. Tapi belakangan ini Masya Allah, di mana-mana wanita bangga dengan jilbabnya, bahkan ada yang pakai cadar, ya, orang sudah di mana-mana berjubah, orang bangga dengan menampilkan simbol-simbol keislaman, simbol-simbol sunnah Nabi. Ada banyak kita lihat tanda-tanda kebangkitan Islam di dunia ini. Belum lagi dengan di barat, orang hampir tiap hari sekarang memeluk agama Islam.
Ya, orang sudah mulai berbondong-bondong memeluk agama Islam. Jadi kalau kita membaca hadis itu, sepertinya kita sudah berada di era itu sekarang. Ini boleh kita katakan era kebangkitan Islam. Maka kita sebagai umat Islam harus terus menyuarakan isu-isu kebangkitan Islam ini. Dan jangan sampai yang kita angkat, kita besar-besarkan adalah seperti misalnya pemurtadan atau jangan. Saya selalu bilang sama teman-teman kita para pegiat-pegiat dakwah kepada orang non-muslim, jangan kita sering-sering menyebut di Indonesia banyak pemurtadan, banyak secara tidak sadar kita sebenarnya sudah bagian daripada corong kebangkitan mereka. Maka saya pribadi lebih cenderung mengangkat tema-tema tentang kebangkitan Islam. Banyak orang berbondong-bondong masuk Islam, apalagi yang kita lihat di Barat. Ya, Masya Allah hari ini Islam itu luar biasa, sangat bangkit. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari setiap pribadi kita terus menggaungkan ya isu-isu kebangkitan Islam ini. Ya, kepada para pegiat-pegiat dakwah, ini tema-tema yang harus kita angkat sekarang ini. Jangan sampai kita balik. Karena kalau kita bicara tentang pemurtadan, bicara kita tentang itu sama saja kita mengiklankan bahwa program pemurtadan di Indonesia ini telah berhasil mereka. Yang pada akhirnya nanti orang akan menangkap, para misionaris luar akan menangkap, oh berarti di Indonesia itu gerakan-gerakan pemurtadan itu berhasil. Maka kita tambah lagi dana untuk mereka begitu. Nah, kalau saya pribadi saya balik. Sekarang tema-tema ceramah saya yang terus di mana-mana saya angkat adalah tentang tema-tema kebangkitan Islam ini, karena memang indikasi-indikasi kebangkitan itu sudah jelas di depan mata kita. Nah, tentunya ini kebangkitan Islam ini bukan hadiah yang tiba-tiba muncul ya. Di satu sisi ada hadis yang mengatakan setiap 100 tahun sekali tadi akan muncul mujaddid Islam, tetapi di sisi lain ini tidak bisa kita hanya menunggu. Tapi kita harus ada bergerak ke arah itu. Kita harus berusaha. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang saya bacakan tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah keadaan kita sampai kita sendiri yang merubah keadaan kita sendiri. Jadi kita harus ada bergerak, kita harus berusaha, kita harus selalu menggaungkan tema-tema tentang kebangkitan Islam ini. Sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan kepada teman-teman kita, sampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa kita sekarang sedang berada di era kebangkitan Islam itu, karena sudah 100 tahun umur keruntuhan khilafah Islam di Turki. Sekarang kita harus bangkit. Dan kita bangga, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kalau saya dakwah mulai dari Aceh sampai Papua, melihat memang secara kuantitas dan juga secara kualitas itu memang terasa sekali ada kebangkitan itu. Nah, dari mana kita melihat? Ya, misalnya tadi dari bicara tentang jilbab, bicara tentang pengajian-pengajian, majelis taklim sekarang luar biasa hidup di mana-mana, ya kan? Hidup di mana-mana majelis taklim itu. Bukan saja majelis ilmu sekarang di kantor-kantor, di masjid-masjid, di musola-musola, sampai pengajian-pengajian akbar kita isi di tanah lapang yang luas. Subhanallah, ya. Ini harus kita gaungkan terus. Nah, lalu apa kekuatan yang perlu kita bangun untuk mempercepat ya kebangkitan Islam ini? Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita, mungkin pergerakan yang perlu kita lakukan itu adalah ada 4 kekuatan yang harus kita miliki. Ya, ada 4 kekuatan yang harus kita miliki kalau kita ingin cepat menuju kepada kebangkitan Islam ini. Yang pertama, kita harus kuat dari aspek ulil amri. Ulil amri itu adalah para pemimpin. Artinya umat Islam ini harus berusaha tampil sebagai pemimpin. Kita harus cakap dalam memimpin. Maka mau tidak mau umat Islam ini harus menggeluti juga dunia politik. Sebab saya selalu katakan, kalau pemimpin, penguasa yang punya power, punya kekuasaan, punya modal, dia punya harta, dia punya tentara, dia punya polisi, dia punya jaksa, dia punya hakim, dia punya semua.
maka pemimpin itu yang ulil amri ini, kalau dia bergerak menuju kepada tema-tema kebangkitan ini, dia akan cepat. Maka sering saya katakan, kalau seorang penguasa itu berdakwah, 1 hari saja berdakwah penguasa itu, ini lebih kuat bekasnya, lebih kuat pengaruhnya daripada 20-30 tahun ustadz-ustadz berceramah, berdakwah. Kenapa? Karena kalau sudah penguasa itu ulil amri ini, merintah-merintah, nunjuk-nunjuk, apapun saja cepat beres. Ya kan? Udah banyak bukti kita lihat di dunia ini, kalau misalnya kita mimpin demo, menutup tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat kemaksiatan, kalau ulama-ulama, ustadz-ustadz, kiai-kiai saja yang mimpin demo, hanya dengan menuntut, tapi penguasa tidak tergerak untuk membubarkan itu, nggak akan berhasil. Mau 20 tahun, 30 tahun kita akan gagal. Tapi coba kalau seorang pemimpin penguasa yang punya komitmen keislaman, insya Allah nggak usah pakai tahunan, 1 hari cukup atau beberapa jam cukup. Cukup dia panggil itu Satpol PP, suruh tutup itu tempat-tempat kemaksiatan, itu selesai itu. Maka kita harus memperkuat dari ulil amri ini, ya kan? Orang Islam tidak boleh meninggalkan politik. Tapi bukan politik-politik yang curang, politik yang memang yang punya basis keislaman yang kuat, ya kan? Karena kita butuh pemimpin. Nah, merubah itu harus dari yang paling cepat itu ya top down, bukan bottom up. Ya, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas itu butuh waktu lama. Tapi kalau dari atas ke bawah itu cepat. Mau merubah program apa saja cepat itu. Jadi kita harus punya kekuatan dari aspek ulil amri ini. Kemudian yang kedua, yang harus kita punya kekuatan juga ulil anfus. Ya, ulil anfus. Apa itu ulil anfus? Ulil anfus ini adalah para ulama, para scholar, ya, para intelektual, para orang alim. Ini kita juga harus kuat ini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita dorong anak-anak kita untuk memperdalam agama ini. Kita masukkan ke pesantren, ya, ke sekolah-sekolah Islam, agar mereka menguasai ilmu-ilmu agama ini. Karena bagaimanapun kita tidak bisa lepas daripada agama ini. Maka ulil anfus ini adalah sesuatu harokah, suatu pergerakan yang harus kita perkuat, ya. Jadi kita kalau sudah kuat ulil amrinya, kuat pula kita ulil anfusnya, masya Allah, ya. Kemudian yang ketiga juga yang harus kita perkuat adalah ulil amwal. Ulil amwal. Apa itu ulil amwal? Ulil amwal ini adalah para pengusaha, para donatur, para muhsinin, para para ya pebisnis. Jadi kita juga harus kuat dari aspek ekonomi ini. Jadi perlu ada yang menopang ekonomi kita, pengusaha-pengusaha, para donatur-donatur, kita butuh ini. Ya, saling kita berkolaborasi. Ya, pemimpin lewat segala macam kekuasaannya dia menuju membangkitkan spirit kebangkitan ini. Kemudian ulama-ulama dengan ilmunya. Kemudian yang ketiga dengan para donatur-donatur. Ya, kita jangan pelit-pelit. Ya, dimanapun ada pergerakan-pergerakan, di mana ada pesantren yang kita dukung. Ya, jadi ini semua harus kita saling ta'awun. Kemudian yang keempat itu namanya ulil albab. Ulil albab ini siapa? Para pemikir-pemikir, ya, para intelektual. Intelektual muslim ini kita perbanyak. Nah, kalau 4 pilar ini sudah bergabung, ya, semua punya konsep, semua punya ittijah, semua punya tujuan yang mengarah kepada isu kebangkitan Islam ini, wah, itu cepat sekali Bapak Ibu Saudara, ya kan? Kita kalau sudah punya ulil amri yang kuat, ulil anfus yang kuat, ulil amwal yang kuat, ulil albab yang kuat, ini hebat kita. Nah, persoalannya kita sekarang ini belum bersatu. Kita sekarang ini masih terkotak-kotak. Kita sekarang ini belum terbangun yang namanya ittihadul ummah, persatuan umat itu. Kita masih jauh dari aspek itu. Maka kalau ini terus kita gaungkan Bapak Ibu Saudara, insya Allah, ya, insya Allah apa yang kita bicarakan tadi tentang kebangkitan Islam ini, ya,
tidak lama akan kita bisa merasakan. Kita merindukan bagaimana kembalinya sistem khilafah itu. Karena tidak ada sistem kehidupan di muka bumi ini yang bisa membawa kita menuju kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat, kecuali kita adalah dipimpin oleh seorang pemimpin yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sekarang kita bicara yang seperti ini, pasti kita dianggap orang yang teroris, kita dianggap sebagai orang yang anti Pancasila, anti segala macam. Tidak apa-apa, itu nanti semua proses. Ada masanya kita nanti insyaAllah. Maka sekarang ini kita juga mempersiapkan anak-anak kita, mempersiapkan generasi kita. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Setiap kita orang tua sudah bertekad, kita sedang terus berusaha bagaimana kita mempersiapkan generasi kita yang kuat dalam segala aspek kehidupan. Quwwatul akidah, mereka mempunyai kekuatan akidah. Quwwatul ilmiah, mereka punya kekuatan ilmu pengetahuan. Quwwatul maliyah, mereka punya kekuatan harta. Ya. Jadi banyak hal yang harus kita persiapkan ini. Dan insyaAllah Nabi itu tidak bicara dengan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak pernah bicara dengan hawa nafsunya. Setiap pembicaraan Nabi, setiap perkataan Nabi itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Nabi tadi mengatakan innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha, rawahu Abu Daud. Allah akan mengutus kepada umat ini setiap 100 tahun sekali adalah orang-orang yang memperbarui agamanya atau mujaddid tadi. Saya pikir ini adalah tidak mungkin Nabi asal ngomong. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdasarkan pengamatan-pengamatan yang kita lihat sekarang ini, ya, saya kemarin berkeliling lagi di Amerika itu, saya lihat kalau sholat Jumat itu menarik bagi saya. Ya, yang pertama saya lihat yang paling menarik itu, saya kalau sholat Jumat di masjid-masjid umum itu selalu ditaruh di teras-teras masjid itu, saya lihat dibuat mereka di situ kursi-kursi yang banyak. Semula saya berpikir kursi ini adalah buat orang-orang yang disable, orang-orang yang uzur, orang-orang yang cacat. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu, saya lihat Allahu Akbar, ternyata yang menduduki kursi-kursi yang disiapkan pengurus masjid itu adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, dan orang-orang Jewish, ya, orang-orang Yahudi yang ingin mendengarkan khutbah Jumat. Subhanallah, itu tidak pernah kita saksikan ada fenomena ini di Indonesia. Itu di Amerika kita lihat dengan jelas, ya. Dan juga yang paling mengharukan saya itu, saya berkali-kali pindah-pindah sholat Jumat itu. Ya, saya selalu kebagian sholat Jumat yang putaran kedua. Ya, dan saya menduga ada lagi putaran yang ketiga. Ini adalah apa? Ini ada satu indikator kebangkitan Islam di Barat hari ini, luar biasa. Walaupun memang bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kita harus tebus kebangkitan ini dengan harga yang mahal. Lihat apa? Saudara-saudara kita di Palestina sana, di Gaza sana, dibantai oleh Zionis Israel. Mereka menjadi korban genosid. Puluhan ribu saudara kita telah menjadi syuhada. Puluhan ribu mereka kelaparan, puluhan ribu mereka menderita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti para syuhada yang di Palestina itu sekarang dengan ratusan ribu orang-orang di barat sana yang telah menjadi mu'allaf, orang-orang yang menjadi masuk agama Islam hari ini. Ini kita bisa lihat dengan jelas sekali, bukan cerita-cerita, bukan dongeng-dongeng, bukan kata-katanya. Setiap kita yang sudah ke sana melihat tiap hari orang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Bahkan yang paling luar biasa saya lihat demo-demo membela Palestina itu yang menggerakkan paling banyak adalah orang-orang non-muslim. Ratusan ribu mereka kalau sudah berjalan itu, dan dengan menggunakan syal, ya, menggunakan sorban-sorban
ala Palestina itu. Itu agamanya Kristen. Bahkan banyak juga orang-orang Yahudi non-Zionis. Mereka mimpin demonstrasi menuntut kemerdekaan Palestina. Allahu Akbar. Ini semua adalah indikator-indikator kebangkitan Islam itu. Maka Bapak Ibu Saudara, sudah waktunya kita sekarang ini setiap pribadi bertanggung jawab. Kita harus terpanggil menyuarakan kalimat-kalimat ini di mana-mana saja. Ya, sampaikan kepada anak kita. Nah, ini kita sedang berada di era kebangkitan Islam. Karena sudah 100 tahun kita kehilangan khilafah Islamnya di Turki oleh Kemal Atatürk laknatullah alaih. Nah, kalau kita tidak menyuarakan ini Bapak Ibu Saudara, siapa lagi? Dan jangan kita balik. Sekali lagi, jangan yang kita besar-besarkan adalah isu tentang pemurtadan, isu tentang, karena yang diuntungkan dalam hal ini adalah orang-orang Nasrani, dan para misionaris dunia akan menganggap bahwa misionaris di Indonesia ini telah berhasil ya memurtadkan, ya mendakwakan agama mereka kepada non Kristen, terutama kepada orang-orang Islam itu. Tidak. Saya pribadi membalik, isu yang saya angkat hari ini adalah tentang tema-tema kebangkitan Islam itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, karena waktu kita dibatasi, supaya hidup kita, pengajian kita malam ini, saya pikir kita perkaya dengan diskusi. Sementara 4 pilar tadi itu yang perlu kita perkuat ya. Saya ulangi, yang pertama tadi adalah ulil amri. Ya, kita harus pemimpin, penguasa yang kuat. Yang kedua adalah ulil anfus. Kita harus punya ulama yang kuat, ulama yang thiqah, ulama yang dijadikan qudwah, panutan, teladan kepada kita. Dan yang ketiga adalah ulil amwal. Kita harus perbanyak pengusaha-pengusaha, pebisnis, para muhsinin, para donatur kita yang menopang dakwah kita ini. Ya kan? Maka kalau kita berbelanja, ya kita harus belanjanya kemana? Ya, kepada pengusaha-pengusaha yang seiman dengan kita. Ini kalau kita perkuat bapak-bapak saudara, insya Allah. Kemudian yang keempat tadi adalah ulil albab. Kita harus kuat. Ya, para pemikir-pemikir kita adalah harus kuat. Maka pendidikan kita ini harus kita perkuat Bapak Ibu Saudara. Lembaga-lembaga pendidikan harus kita bangkitkan kembali. Yang sekarang ini kita bersyukur alhamdulillah di mana-mana sudah menjamur pendidikan. Bahkan pesantren-pesantren hari ini tidak lagi seperti kesan zaman dulu. Kalau dulu pesantren hanya mencetak orang-orang yang ahli tahlilan, ahli doa. Tapi sekarang alumni pesantren subhanallah, mereka sudah menjadi teknokrat. Mereka bukan hanya menjadi ulama, mereka menjadi tentara, mereka menjadi jenderal, mereka menjadi pengusaha, mereka menjadi ilmuwan. Jadi alhamdulillah, ini semua adalah tanda-tanda adanya kebangkitan Islam itu. Demikian dulu Bapak Ibu pengantar kita pada malam hari ini. Mari kita lanjutkan dengan diskusi kita supaya semakin kita perkaya, saling kita memberikan informasi. Ya, saya kembalikan kepada moderator kita Ustadz Syadat. Falyatafaddal masykura. Dari saya cukup sekian dulu. Saya tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال.